Badan Pengelola Keuangan Haji mengadakan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan keuangan haji. Kegiatan ini berlangsung di ruang meeting Hotel Bromo, Park Kota Probolinggo. Dalam kegiatan itu mengundang narasumber Anissa Syakur, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Sulistiowati dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 80 orang, terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, dan calon jamaah haji 2024. Jadi persoalan atau mungkin yang banyak pertanyaan daripada jemaah itu atau calon jemaah haji itu. Dan ini juga banyak kasus-kasus. Mungkin pertanyaannya, bisakah daripada anggota calon jemaah haji itu untuk mengetahui datanya mereka lewat aplikasi HP? Sehingga mereka itu tahu saya ini mau berangkat bulan berapa atau tahun berapa dan dananya saya sekarang sudah berapa. Karena ini juga kadang-kadang juga terjadi. Ini yang terjadi kepada KBIH Haramain. KBIH Haramain itu kemarin itu sempat terjadi yang namanya banyak anggotanya yang ternyata mereka sudah bayar semuanya 25 jutaan, ternyata tidak dibayarkan. Atau ternyata kemudian masih dipinjamkan dan lain sebagainya. Mungkin satu saja buat Ibu Sulis, barangkali nanti setelah ini pulang, bagi yang sudah daftar nanti ada caranya, ada cara atau teknis, langsung masuk ke ini, klik ini, keluar namanya Bapak Muhammad Akiduddin, nomor sekian daftarnya, dan nomor ini tahun berangkatnya bulan sekian. Demikian. Terima kasih. Undang-undang dan juga harus ada mekanisme baru yang bisa dipakai oleh pemerintah. Karena berkaitan dengan Saudinya itu menerima kita hanya 221, kecuali Saudi menambah. Kemarin kita sudah usul kepada Menteri Agama untuk lobby kepada Saudi agar negara-negara yang mengirim jamaah itu sangat minim, kan bisa diketahui. Misalnya di Amerika, di Jepang, itu misalnya kotanya itu mamanya 10.000, tapi yang berangkat itu biasanya cuma 5.000, cuma berapa. Nah ini bagaimana bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara itu, kota itu diminta, tetapi juga atas persetujuan daripada atase haji yang ada di negara Saudi Arabia. Itu sudah kita usulkan, ya mudah-mudahan bisa hasil. Kalau itu bisa hasil, maka 35 tahun ini akan menurun drastis, bisa 30, bisa 25. Kalau negara-negara yang lain yang tidak mengirim itu bisa kita ambil kotanya. Itu sudah kita usulkan. Karena kalau tidak, kemarin ada jemaah kita itu ya oknum tertentu, mereka menjanjikan berangkat lewat Filipina, lewat mana, sampai mengambil kota dari sana, tapi setelah di sana akhirnya nggak bisa berangkat. Itu ada di saya juga ada sampai ditahan itu, sampai dihukum karena tidak bisa mengembalikan uang yang sudah disetor oleh orang yang berangkat ini gitu. Maka itu kami berharap bapak-bapak ibu-ibu yang daftar, ya sudahlah biasa saja kita daftar melalui pemerintahan Indonesia. Penekanan akan kami usulkan nanti kalau rapat, tapi tentu karena sekarang ini sudah mau pilpres, mau pileg, semuanya tidak bisa akan kita rubah kecuali nanti setelah 24. Dan itu kalau saya bisa jadi kalau jenengan semua tentu kalau jadi lagi maka saya bisa memperjuangkan apa yang jenengan harapkan, kan begitu. Karena itu saya berharap bagaimana kita saling kerjasama. Kemudian tadi tambahan kota itu sudah kita usulkan, kemarin dapat 8.000, tapi pemberinya itu mendadak sehingga kita juga bingung ini siapa yang diberikan, siapa 8.000 ini. Akhirnya kita umumkan siapa yang bisa melunasi itu yang berangkat. Nah, tapi kita dari awal-awal kemarin RDP dengan Kementerian Agama, kita sudah minta Menteri Agama dari awal sudah tanya kepada Saudi kira-kira dapat tambahan berapa kita ini. Bahkan kita berharap lebih dari 8.000. Nah ini sehingga jauh-jauh pembagiannya itu supaya enak akan diberikan ke, tentu kami berharap bagaimana yang antriannya lebih lama inilah yang diberi tambahan yang lebih, itu yang kita harapkan. Jadi itu para bapak dan ibu sekalian, untuk saya mungkin, untuk ibu monggo.
diberlanjutkan. Bukan kuota haji negara-negara itu memang Saudi. Jadi waktu itu ada kesepakatan negara-negara OKI, organisasi kerjasama Islam. Ya. Jadi itu ada beberapa negara untuk menentukan, karena kan semua penduduk Muslim itu kan nggak hanya memang terbesar di Indonesia, tapi kan hampir semua negara kan sekarang pasti ada lah penduduk Muslim. Nah di situ disepakati berapa yang boleh diberangkatkan ke Saudi Arabia. Jadi ini adalah per 1000 Bu, per mil. Jadi per 1000 penduduk Muslim di negara tersebut itu boleh ngirim 1. Nah ini yang diturunkan dari negara ke provinsi dan ke kota. Jadi berapa penduduk Muslim Probolinggo? Jadi gitu gampang aja gitu. Jadi penduduk Muslim kan pasti ada datanya. Penduduk Muslim lah itu per 1000 dibagi 1000. Jadi misalnya penduduk Muslimnya di sini gampangannya 1 juta. Ya berarti dibagi 1000 kita boleh memberangkatkan 1000 orang. 1 juta dibagi 1000 lah gitu. Jadi per penduduk Muslim per 1000 penduduk itu kita boleh ngirim 1. Tapi tadi usulannya Bu Anissa bagus. 3